Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan lepas dari berbagai ujian dan cobaan yang datang silih berganti. Dalam situasi yang penuh tekanan, hati manusia kerap kali merasa lemah dan gelisah. Namun bagi seorang mukmin yang memahami bahwa Allah selalu ada bersama hambanya, setiap kejadian hidup dapat dilihat dengan kacamata keimanan. Kesadaran ini memberikan kekuatan spiritual yang luar biasa, bahkan dalam situasi yang paling kelam sekalipun. Islam mengajarkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, terutama mereka yang terus berusaha mendekatkan diri dan berserah diri kepadanya. Dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menjanjikan kebersamaannya kepada mereka yang bertakwa, sabar, dan bertawakal. Kebersamaan Allah ini bukan selalu tampak secara kasat mata, tetapi dapat dirasakan melalui tanda-tanda yang hanya dapat dikenali oleh hati yang jujur dan bersih. Di video kali ini, kita akan membahas 5 tanda bahwa Allah selalu bersama kita, menurut perspektif Islam, berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda ini bukanlah isyarat gaib dalam bentuk mimpi atau bisikan, melainkan manifestasi nyata dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa kasih sayang Allah tidak pernah jauh dari kita. 1. Merasakan kedamaian yang tak terduga di saat-saat sulit. Dalam kehidupan manusia, ada saat-saat ketika logika dan perhitungan tidak mampu menjelaskan perasaan damai yang tiba-tiba muncul, terutama di saat-saat sulit dan penuh tekanan. Saat seseorang kehilangan pekerjaan, ditinggal orang yang dicintai, atau mengalami bencana besar, seharusnya secara akal manusia ia akan merasa hancur dan depresi. Namun, ada kalanya seseorang justru merasa lapang, tenang, dan kuat, walau sedang berada di titik terendah hidupnya. Islam mengajarkan bahwa ketenangan hati yang tidak bisa dijelaskan secara rasional ini adalah bentuk pertolongan dari Allah berupa sakinah. Allah menyebutkan tentang sakinah dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 26 dan surat Al-Fat ayat 4, di mana Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati kaum mukminin saat mereka sedang dalam kondisi tegang atau perang. Ini menunjukkan bahwa perasaan damai bukanlah sekadar efek psikologis, tetapi sebuah karunia spiritual yang datang dari Allah kepada hambanya yang berserah dan bersandar hanya kepadanya. Dalam momen ini, seseorang merasakan bahwa meskipun dunia di sekelilingnya berantakan, ada sesuatu yang besar yang menopangnya dari dalam. Ketika beliau dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur saat hijrah ke Madinah, Abu Bakar sempat merasa takut. Namun Nabi berkata, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Keteguhan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat kritis tersebut adalah cerminan dari ketenangan spiritual yang datang langsung dari keimanan mendalam kepada Allah. Hal ini menjadi bukti bahwa kedamaian yang sejati tidak datang dari faktor luar, tetapi dari hubungan yang kuat antara hamba dan Robnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang merasakan keajaiban ini, merasa lega dan damai padahal belum ada solusi yang datang. Hanya karena mereka sholat 2 rakaat, membaca Al-Quran, atau bersujud sambil menangis, hati mereka terasa lebih ringan. Ini tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa, karena ia adalah manifestasi ruhani yang menunjukkan bahwa Allah sedang hadir bersama mereka.
hati yang berserah dan menggantungkan diri kepada Allah menjadi wadah untuk menerima ketenangan ini. Maka, ketika kita merasa damai secara tiba-tiba dalam situasi yang seharusnya membuat kita hancur, jangan remehkan perasaan itu. Itu bukan sekadar sugesti, tetapi bisa jadi itu adalah bukti bahwa Allah sedang menenangkan hati kita sebagai wujud kasih sayangnya. Seperti disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Ini adalah janji dan realitas spiritual yang dirasakan langsung oleh orang-orang yang senantiasa menyandarkan hidupnya kepada Allah. 2. Pintu yang tertutup pada rencana tertentu. Setiap manusia memiliki impian dan rencana yang ingin dicapai. Namun seringkali, ketika semua usaha telah dilakukan, justru hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Pintu tertutup, usaha gagal, atau jalan yang kita anggap baik justru menimbulkan kesulitan. Dalam pandangan manusia, ini sering dianggap sebagai kegagalan. Namun dalam pandangan Islam, bisa jadi ini adalah bentuk rahmat dari Allah. Tertutupnya suatu jalan bisa jadi adalah perlindungan Allah dari sesuatu yang lebih buruk yang belum kita ketahui. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini menjadi pilar penting dalam memahami bahwa setiap kejadian dalam hidup kita tidak bisa diukur hanya dengan keinginan dan perencanaan pribadi. Allah memiliki pandangan yang jauh lebih luas dan mendalam dari apa yang bisa kita pahami. Maka ketika satu pintu tertutup, itu bisa jadi karena Allah ingin menjaga kita dari bahaya, atau sedang menyiapkan pintu lain yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW sendiri mengalami banyak rencana yang secara kasat mata tidak berhasil, tetapi ternyata menjadi jalan yang lebih baik. Misalnya, penolakan masyarakat Taif terhadap dakwah Nabi terasa sangat menyakitkan. Namun kemudian, Allah bukakan pintu-pintu lain di Madinah dan menjadikan kota itu sebagai pusat kekuatan Islam. Ini menunjukkan bahwa pintu yang tertutup dalam jangka pendek bisa jadi adalah bagian dari skenario besar yang Allah rancang dengan sempurna. Bagi seorang mukmin, penting untuk memaknai kegagalan sebagai isyarat, bukan sebagai akhir dari segalanya. Ketika Allah menutup suatu jalan, bisa jadi itu adalah peringatan agar kita merenung, mengevaluasi diri, dan kembali kepadanya. Pintu yang tertutup menjadi tanda bahwa kita harus lebih banyak berdoa dan meminta petunjuk darinya. Dalam proses ini, hati kita menjadi lebih lembut, lebih peka, dan lebih dekat kepada Allah. Oleh karena itu, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa tertutupnya sebuah rencana adalah bencana. Bisa jadi itu adalah bentuk kebersamaan Allah yang menjaga dan membimbing kita menuju yang lebih baik. Allah lebih tahu isi hati kita, dan hanya Dia yang tahu kapan dan melalui jalan apa yang terbaik untuk kita tempuh. Pintu yang tertutup adalah bagian dari pendidikan spiritual Allah terhadap hamba-Nya yang dicintai. 3. Dukungan datang ketika Anda tidak mengharapkannya. Salah satu tanda kuat bahwa Allah bersama kita adalah ketika bantuan datang dari arah yang sama sekali tidak kita sangka. Bisa jadi kita sedang terjepit dalam masalah keuangan, kesepian, atau ketakutan, dan tiba-tiba datang seseorang menawarkan bantuan, memberikan solusi, atau membuka peluang. Ini adalah bentuk nyata dari janji Allah kepada mereka yang bertakwa, bahwa pertolongan akan datang dari jalan yang tak terduga. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Dalam ayat sebelumnya juga dijelaskan bahwa orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini adalah janji ilahi yang tidak pernah meleset. Ketika kita merasa sendiri dan tidak ada lagi harapan, kemudian tiba-tiba muncul pertolongan yang kita tidak cari, itu adalah isyarat kuat bahwa Allah sedang aktif mengatur kehidupan kita. Rasulullah SAW juga mengalami banyak peristiwa pertolongan yang datang tiba-tiba. Ketika hendak hijrah,
Seluruh Quraisy memburu beliau, tetapi Allah mengirim laba-laba dan burung merpati untuk menutupi jejak beliau di Gua Sur. Ini bukan sekadar kisah sejarah, tetapi juga simbol bahwa Allah bisa mengatur pertolongan dari makhluk yang paling kecil sekalipun. Pertolongan Allah tidak terbatas pada bentuk, waktu, atau jalan tertentu. Pertolongan yang tak disangka-sangka juga bisa datang dalam bentuk seseorang yang selama ini kita abaikan, sebuah ide yang muncul tiba-tiba, atau bahkan dari jalan yang secara logika tidak mungkin. Inilah bentuk kasih sayang Allah yang menyentuh kehidupan hambanya, terutama ketika mereka sudah berada di ujung ikhtiar dan tawakalnya. Maka tugas kita adalah terus menjaga hati agar tidak berburuk sangka kepada Allah, karena bisa jadi pertolongan sudah sangat dekat. Ketika Anda mengalami momen seperti ini, jangan anggap itu kebetulan. Ucapkan syukur, renungkan, dan sadari bahwa ini adalah cara Allah mengatakan kepada Anda, "Aku bersamamu." Dukungan yang tak terduga bukan hanya untuk menyelamatkan Anda dari kesulitan, tapi juga untuk menguatkan iman bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, bahkan dalam keadaan yang paling tersembunyi dan sunyi. 4. Kekuatan di masa sulit. Kehidupan manusia dipenuhi dengan berbagai ujian, sakit, kehilangan, kesulitan ekonomi, pengkhianatan, tekanan batin, dan berbagai bentuk cobaan lainnya. Pada kondisi seperti ini, wajar bila seseorang merasa lemah, tidak mampu melangkah, bahkan merasa ingin menyerah. Namun, dalam perspektif keimanan Islam, ketika seseorang tetap bisa bertahan, mampu tersenyum di tengah kepedihan, bahkan tetap beribadah meskipun hatinya rapuh, itu adalah tanda bahwa kekuatan dari Allah telah hadir dalam hidupnya. Ini adalah bentuk karunia Allah yang tidak tampak secara fisik, namun sangat nyata dalam pengalaman batin seorang mukmin. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 286, bahwa Dia tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini artinya, ujian yang datang kepada kita sudah diukur dengan sangat adil oleh Allah, dan lebih dari itu, Allah juga memberikan kekuatan ekstra agar kita mampu menanggungnya. Ketika kita merasa kuat padahal secara logika kita tidak tahu dari mana kekuatan itu datang, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menolong kita dengan kekuatannya. Hati yang bisa sabar, lisan yang masih bisa bersyukur, dan tubuh yang masih bisa berdiri dalam sholat, adalah bukti bahwa Allah bersama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami penderitaan luar biasa, kehilangan istri tercinta Khadijah, kematian paman Abu Thalib, penolakan dari masyarakat Taif, dan ancaman dari kaum Quraisy. Namun dalam semua itu, beliau tetap berdiri tegar, tidak menyerah, dan terus menyampaikan risalah dengan penuh cinta dan ketulusan. Beliau adalah teladan utama dalam menunjukkan bagaimana kekuatan spiritual dari Allah dapat mengangkat manusia melewati batas kemampuan normalnya. Dalam hadis, Rasulullah juga bersabda bahwa siapa yang bersabar, maka Allah akan menjadikannya kuat dan tegar dalam kesabaran itu. Kekuatan di masa sulit juga merupakan salah satu cara Allah memurnikan iman kita. Pada saat-saat yang penuh tekanan, semua topeng duniawi terlepas dan yang tersisa hanyalah hubungan antara hamba dan Tuhannya. Bila dalam situasi seperti itu kita masih bisa bertahan tanpa menyalahkan takdir, masih bisa berdoa dan beribadah, itu menunjukkan bahwa kekuatan yang ada bukan berasal dari ego kita, melainkan karena adanya pertolongan ilahi. Kekuatan itu tidak bisa dibeli atau dibuat. Ia adalah rahmat dari Allah yang hadir kepada mereka yang bersabar dan berserah. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kekuatan yang muncul dalam diri Anda saat tertimpa ujian. Kekuatan itu bukan tanda bahwa Anda hebat, tetapi justru merupakan bukti bahwa Allah dekat dengan Anda. Dalam surat Al-Anfal ayat 46, Allah mengingatkan agar kaum mukmin tetap bersabar karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi, jika Anda kuat saat seharusnya Anda hancur, itu berarti Anda tidak sendiri. Ada kekuatan langit yang menopang Anda, itulah tanda kebersamaan Allah dalam bentuk paling nyata. 5.
Anda tertarik untuk lebih mengingat Allah. Di tengah hiruk-pikuk dunia dan kesibukan yang menguras waktu serta tenaga, tiba-tiba ada rasa dalam hati yang ingin kembali kepada Allah. Perasaan rindu untuk berzikir, ingin membaca Al-Quran, keinginan kuat untuk bangun malam dan bermunajat, serta dorongan untuk memperbaiki sholat dan amal, adalah sinyal halus namun sangat dalam dari Allah. Ini bukan datang begitu saja dari dalam diri manusia, melainkan datang dari kehendak Allah yang ingin menarik kembali hambanya ke dalam lingkaran rahmat-Nya. Ketertarikan untuk lebih mengingat Allah adalah tanda spiritual yang sangat kuat bahwa Allah sedang menyapa hati kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, "Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu." Ini adalah janji langsung dari Allah yang menunjukkan bahwa setiap dorongan untuk mengingatnya bukanlah gerakan sepihak dari manusia, tetapi adalah interaksi dua arah. Ketika Anda ingin mengingat Allah, itu karena Allah terlebih dahulu mengingat Anda. Maka setiap langkah yang Anda ambil untuk mendekat, seperti membuka mushaf, menghadiri majelis ilmu, atau sekadar menitikkan air mata karena merasa jauh darinya, itu semua adalah tanda bahwa Anda sedang disambut dan digamit oleh Allah menuju jalannya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa jika seorang hamba mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia datang sehasta, maka Allah akan datang sedepa. Jika ia berjalan, maka Allah akan berlari kepadanya. Hadis ini menggambarkan bagaimana Allah sangat menghargai dan menyambut setiap inisiatif kecil dari hambanya untuk mendekat. Maka ketika hati kita mulai terbuka untuk memperbanyak zikir, memperbaiki diri, dan menjauhi maksiat, jangan abaikan sinyal itu. Itu adalah panggilan dari Allah yang penuh kasih dan keinginan untuk menyelamatkan kita. Perasaan ingin kembali kepada Allah sering kali muncul setelah kita melewati masa-masa sulit atau saat kita menyadari kehampaan dunia. Namun, ada pula saat di mana keinginan itu muncul tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba hati merasa berdosa, merasa ingin menangis, ingin memperbaiki hidup, dan merasa bahwa hidup tanpa Allah adalah kehampaan. Ini adalah pertanda bahwa Allah sedang mengetuk pintu hati kita dan memberi kita kesempatan untuk kembali. Bila kita meresponsnya dengan tulus, Allah akan memberikan lebih banyak lagi jalan-jalan hidayah. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Katakanlah, Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Ini adalah seruan paling lembut dari Allah bagi hamba-hambanya yang ingin kembali. Maka ketika Anda merasa terdorong untuk mengingat Allah, sesungguhnya itu adalah bentuk kebersamaan yang paling lembut namun paling mendalam. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang memanggil Anda untuk kembali ke dalam pelukan kasih-Nya, dan tidak ada panggilan yang lebih mulia daripada itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan seorang mukmin tidak pernah lepas dari ujian, tetapi setiap ujian selalu mengandung petunjuk, pelajaran, dan kasih sayang dari Allah. Menyadari bahwa Allah selalu bersama kita bukan hanya menenangkan jiwa, tetapi juga menguatkan langkah. Ini bukan sekadar teori agama, melainkan realitas yang bisa dirasakan oleh setiap hati yang jujur dalam pencariannya. Tanda-tanda seperti kedamaian batin, pintu yang tertutup, datangnya pertolongan, kekuatan dalam keterbatasan, dan dorongan untuk mendekatkan diri kepada Allah, semuanya menunjukkan bahwa kita tidak sendiri. Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lalai, dan tidak pernah menjauh dari hambanya yang beriman. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Allah lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya sendiri. Maka tugas kita adalah menjaga hati agar tetap peka, menjaga iman agar tetap hidup, dan menjaga amal agar terus naik ke langit. Saat itulah, kita akan merasakan kebersamaan Allah, bukan hanya dalam doa, tetapi dalam setiap detak kehidupan. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba yang selalu dalam lindungan dan kebersamaan Allah.
Semoga setiap ujian menjadikan kita semakin dekat kepadanya, dan setiap nikmat menjadikan kita semakin bersyukur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya.